Hai semuanya, kebiasaan-kebiasaan unggul bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan sebuah koleksi yang kita bangun sedikit demi sedikit. Layaknya seorang kolektor yang sabar mengumpulkan kepingan-kepingan langka. Kepingan-kepingan itu bisa berupa bangun pagi, membaca buku, berolahraga, atau sekedar membereskan tempat tidur. Awalnya mungkin terasa berat, seperti mendaki bukit terjal. Kaki terasa pegal, nafas tersengal, dan godaan untuk berhenti begitu kuat. Namun, seiring waktu, bukit itu terasa lebih landai. Pegal itu berubah menjadi kekuatan, nafas tersengal menjadi irama yang teratur, dan godaan itu tak lagi sekuat dulu. Inilah yang membuat kebiasaan unggul begitu berharga. Ia tidak hanya mengubah tindakan kita, tetapi juga membentuk karakter kita. Ia mengajarkan kita disiplin, ketekunan, dan yang paling penting, kepercayaan pada diri sendiri. Ketika kita berhasil konsisten melakukan hal-hal kecil, kita mulai percaya bahwa kita juga bisa melakukan hal-hal besar. Mengubah kebiasaan itu mirip dengan membangun rumah. Kita tidak bisa langsung memasang atap sebelum pondasinya kuat. Pondasi itu adalah niat dan konsistensi. Tanpa niat yang kuat, kebiasaan akan mudah goyah saat diterpa angin malas atau hujan godaan. Dan tanpa konsistensi, pondasi itu tidak akan pernah kokoh. Bayangkan saja, hari ini kita meletakkan satu bata, lalu besok kita biarkan. Besoknya lagi kita letakkan satu bata lagi, tapi lusa kita biarkan. Kapan rumah itu akan selesai? Tentu saja, tidak akan pernah. Jadi, kuncinya adalah konsistensi, bahkan dalam jumlah yang kecil. Misalnya daripada langsung menargetkan membaca 100 halaman sehari yang mungkin terlalu berat, mulailah dengan 5 halaman. Terdengar sepele, tapi bayangkan jika 5 halaman itu dilakukan setiap hari. Dalam setahun, kita sudah membaca 1.825 halaman atau setara dengan beberapa buku tebal. Ini membuktikan bahwa keajaiban tidak datang dari tindakan besar yang dilakukan sekali, melainkan dari tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Salah satu kebiasaan unggul yang paling fundamental adalah manajemen waktu. Banyak dari kita merasa tidak punya waktu, padahal sebenarnya kita hanya tidak pandai mengelolanya. Waktu itu seperti air yang terus mengalir, kita tidak bisa menahannya, tapi kita bisa mengarahkannya. Dengan merencanakan hari, minggu, atau bahkan bulan kita bisa memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Mulailah dengan membuat daftar tugas, lalu pilah mana yang mendesak dan penting, penting tapi tidak mendesak, mendesak tapi tidak penting, dan tidak mendesak dan tidak penting. Metode ini yang dikenal dengan matriks Eisenhower membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar membawa kita maju. Misalnya menyelesaikan laporan yang deadline-nya besok adalah mendesak dan penting. Sedangkan membaca buku untuk menambah wawasan adalah penting tapi tidak mendesak. Seringkali kita terjebak pada hal-hal yang mendesak tapi tidak penting, seperti membalas semua email atau pesan grup yang sebenarnya bisa ditunda. Dengan mengelola waktu, kita tidak hanya menjadi lebih produktif, tapi juga mengurangi stres, karena kita tahu persis apa yang harus kita kerjakan dan kapan harus mengerjakannya. Selain manajemen waktu, kebiasaan unggul lain yang tak kalah penting adalah kebiasaan belajar seumur hidup. Dunia ini terus bergerak dan berubah, dan jika kita berhenti belajar, kita akan tertinggal. Belajar tidak harus selalu di sekolah atau universitas. Belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bisa dari membaca buku, mendengarkan podcast, menonton video tutorial, atau bahkan berdiskusi dengan orang yang lebih ahli. Intinya adalah selalu ada rasa ingin tahu dan keinginan untuk berkembang. Seseorang yang memiliki kebiasaan belajar seumur hidup akan selalu relevan karena ia terus mengupgrade dirinya. Ia tidak takut dengan perubahan, malah melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Ia tidak merasa sudah tahu segalanya, justru merasa ilmunya masih setitik di lautan. Sikap rendah hati inilah yang membuatnya terus lapar akan pengetahuan baru. Tentu saja, kebiasaan unggul tidak melulu soal hal-hal yang berat dan formal. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti tidur yang cukup juga punya peran besar. Tidur adalah fondasi dari produktivitas. Tanpa tidur yang cukup, tubuh dan otak kita tidak akan bisa berfungsi optimal. Kita akan mudah lelah, sulit fokus, dan emosi menjadi tidak stabil. Jadi jangan pernah menganggap remeh waktu tidur. Buatlah rutinitas tidur yang baik, misalnya dengan mematikan gadget 1 jam sebelum tidur, membaca buku ringan, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Tubuh kita akan berterima kasih
dan keesokan harinya kita akan bangun dengan lebih segar dan berenergi. Penting juga untuk memiliki kebiasaan mengelola keuangan pribadi. Banyak orang merasa masalah keuangan itu rumit, padahal sebenarnya kuncinya sederhana. Pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Tapi bagaimana cara melakukannya? Mulailah dengan mencatat setiap pengeluaran. Dengan begitu, kita bisa melihat kemana saja uang kita mengalir. Dari situ kita bisa mulai membuat anggaran dan memprioritaskan pengeluaran. Misalnya alokasikan sebagian uang untuk kebutuhan pokok, sebagian untuk tabungan atau investasi, dan sebagian untuk hiburan. Jangan lupa, sisihkan juga untuk dana darurat. Dana ini sangat penting untuk melindungi kita dari hal-hal tak terduga, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Dengan kebiasaan mengelola keuangan yang baik, kita tidak hanya terhindar dari hutang, tapi juga bisa mewujudkan impian-impian kita, seperti membeli rumah, mobil, atau bahkan keliling dunia. Lalu ada kebiasaan yang sering diabaikan, yaitu kebiasaan bersyukur. Bersyukur bukan berarti kita pasrah dengan keadaan, melainkan sebuah cara untuk melihat sisi baik dari setiap hal. Dengan bersyukur, kita bisa lebih menghargai apa yang kita miliki, alih-alih terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Setiap pagi, cobalah luangkan waktu sejenak untuk memikirkan 3 hal yang kita syukuri hari itu. Bisa jadi hal-hal kecil seperti bisa minum kopi di pagi hari, matahari yang cerah, atau bahkan hanya karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Kebiasaan bersyukur ini akan mengubah cara pandang kita. Kita tidak lagi fokus pada kekurangan, melainkan pada kelimpahan. Hati kita menjadi lebih tenang, dan pikiran kita menjadi lebih positif. Semua kebiasaan unggul ini tidak harus dibangun sekaligus. Tidak perlu terburu-buru. Mulailah dengan satu kebiasaan kecil. Fokus pada satu hal sampai benar-benar menjadi bagian dari rutinitas kita. Setelah itu, barulah kita bisa menambahkan kebiasaan lain. Misalnya jika kita ingin punya kebiasaan membaca dan berolahraga, jangan lakukan keduanya sekaligus. Mulailah dengan membaca 5 halaman setiap malam. Setelah 21 hari, atau ketika kebiasaan itu sudah terasa natural, barulah kita tambahkan kebiasaan lari 10 menit setiap pagi. Dengan cara ini, kita tidak akan merasa terbebani dan kemungkinan untuk gagal jauh lebih kecil. Perjalanan membangun koleksi kebiasaan unggul ini adalah maraton, bukan sprint. Ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita merasa malas, dan ada kalanya kita ingin menyerah. Itu wajar. Yang penting bukanlah seberapa sering kita jatuh, melainkan seberapa cepat kita bangkit. Jangan biarkan satu kegagalan merusak semua yang sudah kita bangun. Anggap saja itu sebagai jeda sejenak, lalu kembali lagi ke trek. Ingat, setiap kebiasaan yang kita bangun adalah investasi untuk masa depan kita. Ia adalah aset yang paling berharga yang tidak bisa dicuri atau hilang. Ia adalah fondasi dari kehidupan yang kita impikan. Jadi, mulailah sekarang, bangunlah koleksimu, dan lihatlah bagaimana hidupmu berubah.